Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Miftahul Janah. Saya dari Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya mengambil pendidikan Islam anak usia dini dengan NIM 209200061. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam. Kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafal Mashadir al-Ahkam. Kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam klasik maupun usul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam periode klasik menggunakan istilah al-adaliyah al-syari'iyah, sedangkan yang dikehendaki dengan Mashadir al-Ahkam yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga sesuai dengan istilah al-adaliyah al-syari'iyah. Dengan demikian, maka yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber pengadilan dalil-dalil syar'i adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Sahabat, dan Qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah dalam hal pengakuannya sebagai Rasul dan dijadikan pedoman umat manusia. Orang yang memusuhi Al-Quran dan membenci Islam telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Al-Quran tetap menjadi mukjizat sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang sesuatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas. Sumber pelengkap al-ijma'. Ijma' berasal dari kata jam'ah, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma' mempunyai dua makna, yaitu menyusun dan mengatur sesuatu hal yang tak teratur. Oleh sebab itu, berarti menetapkan memutuskan sesuatu perkara, dan berarti pula istilah ulama fikih, ijma' berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Kemudian ada qiyas. Secara etimologi atau bahasa, qiyas berarti membandingkan, menyamakan, atau mengukur dengan sesuatu yang lain. Rukun qiyas ada 3, ada al-aslu pokok, al-far'u cabang, dan al-hukum. Macam-macam qiyas ada qiyas kaula, qiyas musnawi, dan qiyas adna. Halo teman-teman sekalian, bagaimana dengan penjelasan saya mengenai sumber-sumber hukum Islam yang pertama? Mari kita pelajari mengenai sumber-sumber hukum Islam yang kedua. Sumber-sumber hukum Islam yang kedua yaitu ada istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'. Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang untuk mengharuskan meninggalkannya. Kemudian istishab. Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut istilah ulama fikih, ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari sesuatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan kata lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Kemudian ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah ialah pembinaan atau penetapan hukum berdasarkan masalah, kebaikan, kepentingan yang tidak ada penentuannya dari syara', baik ketentuan secara umum atau secara khusus. Kemudian ada urf. Pengertian urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan. Namun, para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar. Ringkasnya, al-urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal manusia. Selanjutnya, pendapat para ulama tentang syar'u mangqoblana.
telah diterapkan di atas bahwa syariat terdahulu yang jelas dalilnya, baik berupa penetapan atau penghapusan, telah disepakati para ulama. Namun yang diperselisihkan adalah apabila pada syariat terdahulu tidak terdapatkan dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan pada kita sebagaimana diwajibkan pada mereka. Kemudian pengertian saddu zari'ah. Secara etimologi, kata saddu zari'ah merupakan bentuk frase idofah yang terdiri dari kedua kata, yaitu saddu dan az-zari'ah. Secara etimologis, kata saddu zari'ah merupakan kata benda abstrak atau masdar dari kata sadda yasuddu saddan. Kemudian ada mazhab sahabi. Sedangkan menurut ulama fikih, yang dimaksud mazhab sahabi yaitu pendapat yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa Rasulullah secara individu tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengertian dalatul iktiron. Yang dimaksud dengan dalatul iktiron ialah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersama dengan sesuatu yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Miftahul Jannah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.